Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita berjumpa pada pertemuan yang kedua dalam rangka kajian kitab Safinatun Najah, kitab dasar fikih mazhab Syafi'i yang umum digunakan di pesantren-pesantren. Nah, sebagaimana telah saya kemukakan pada pembahasan yang lalu, kita akan berlanjut pada bahasan muqaddimah. Jadi pada pertemuan pertama kita telah melihat kerangka besar Safinatun Najah yang terdiri dari muqaddimah. Terus yang kedua bab sholat, yang kedua bab thaharah, yang ketiga bab sholat, bab jenazah, bab puasa dan haji dan zakat. Itu kerangka kitab yang kita akan pelajari. Nah, pada pertemuan yang kedua insyaallah kita lanjutkan dengan bahasan muqaddimah. Muqaddimah ini terdiri dari pertama ya bahasan basmalah, yang kedua basmalah dan hamdalah, yang kedua bab rukun Islam, yang ketiga bab rukun iman. Kita mulai saja. Bahasan basmalah ini lafaz bismillahirrahmanirrahim terdiri dari lafaz ba, yang kedua lafaz ismun, yang ketiga lafaz Allah, yang keempat bab Ar-Rahman, yang kelima bab Ar-Rahim. Nah, lafaz ba dalam nahwu shorof itu maknanya banyak sekali ya. Di antaranya namun di sini akan dijelaskan sedikit saja, yaitu ba dengan makna musyahabah dan ba tabarruk. Dan dijelaskan demikian karena saya mengacu pada kitab Syarah Safinatun Najah yang dikarang oleh Asy-Syatiri, kitab yang bernama Nailur Roja. Roja bi syarhi Safinatun Najah. Al-ba'u lil musahabah ma tabarruk. Jadi makna ba maknanya musahabah, bareng, seraya, dengan. Terus yang kedua makna juga serta tabarruk, jadi dengan ngalap berkah, seraya ngalap berkah. Itu makna satuan. Terus yang kedua lafaz Allah makna artinya alamun ala dzatil wajibil wujud. Jadi suatu nama, maksud alam di sini alam nama ya, bukan alam dunia bukan, dan akhirat bukan, tapi alam ini maksudnya nama. Kalau alam pakai alif, kalau ini alam. Alamun ala dzatil wajibil wujud, jadi sebuah nama yang wajib wajibul wujud di mutlak. Nah, nanti ada wajib wujudil mutlak, ada itu. Jadi suatu nama yang wajib adanya atas zat yang wajibul wujud, yang sifatnya al-mustahiqu li jami'il kamalat, yang berhak, yang atas segala sifat kesempurnaan. Ini disebutnya tauhid ijmali. Jadi ketika kita meyakini bahwa Allah berhak jami'il kamalat, atas segala kebaikan-kebaikan atau kesempurnaan-kesempurnaan, maka gitulah bertauhid, disebutnya tauhid ijmali. Nanti ada yang disebut dengan tauhid tafsili. Nah, ini berbeda lagi. Nanti akan dibahas pada bab tauhid. Kita lanjutkan. Ar-Rahman. Jadi bismillah, ini isminya ke ataskan dulu. Nah, ini bismi lafaz Allah ya. Nah, lafaz Allah adalah di sini zat al-wajibil wujud. Jadi zat yang wajib wujud. Yang untuk yang kedua Ar-Rahman. Nah, lafaz Ar-Rahman, nah di sini lafaz Ar-Rahman ini
seringkali diartikan dengan al-mun'im bi jala'il ni'am. Allah yang memberikan nikmat yang sangat besar, luar biasa. Dan ar-rahim seringkali diartikan al-mun'im bi daqaiqiha. Artinya maksudnya bukan nikmat Allah itu terbatas, tapi secara kuantitas Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa banyaknya, tidak terhitung kepada manusia di dunia. Di semua nikmat, semua merasakan nikmat, baik yang iman yang tidak beriman, semuanya merasakan kenikmatan, baik yang yang mempunyai moralitas tinggi, laki-laki, perempuan, yang amoral, yang semuanya diberikan oleh nikmat, terhubungi oleh nikmat, sebutnya nikmat rahmaniyah. Ada yang kedua disebut nikmat rahimiyah. Jadi nikmat rahimiyah ini rahim, jadi nikmat yang secara kuantitatif diberikan hanya kepada orang yang selamat di akhirat. Ini kuantitasnya. Jadi lebih kualitatif, kalau ini kualitatif. Jadi maknanya, jadi ketika kita membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita terbetik bahwa kita akan membaca kitab ini. Ya, kalau pengarang mengarang kitab ini ya, kita akan membaca kitab ini dengan ngalap berkah, dengan keberkahan asma Allah yang sang memberikan nikmat yang sangat banyak kepada seluruh manusia, yang memberikan nikmat secara khusus kepada orang-orang yang selamat di akhirat. Gitu maknanya. Dan kitab kita pada umumnya diawali dengan basmalah, berbeda dengan buku-buku sekarang. Jarang sekali, baik itu dalam banyak kajian sosiologi ataupun psikologi atau bidang-bidang ilmu lain, tidak ada basmalahnya. Sementara kita bisa baca Muqaddimah Ibnu Khaldun yang spesifik, yang apa namanya itu, spesifikasi tentang sosiologi awal, itu diawali dengan basmalah, karena memang dalam Islam tidak membedakan antara ilmu, tegasnya basis epistemologinya dan ontologinya menyatu. Nah, itu makna basmalah. Jadi setiap kitab diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, karena dalam keterangan pada pertemuan yang pertama telah dikemukakan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Jadi setiap hal, seluruh hal, tak ada yang dikecualikan. Sebetulnya kul ini menyeluruh, global. Nah, yang tidak dimulai dengan basmalah, maka hal itu aqta, abtar, ajdam, tidak sempurna, dalam artian berkurang berkahnya, tidak berkah. Jadi setiap perkara dzibalin sahih ay sahibu halin yuhtamu bihi syar'an. Jadi maksud dzibalin ini artinya yang memang dihitung, direken penting, dianggap penting oleh syara. Nah, terakhir bahasan basmalah adalah tentang hukum membaca basmalah. Wal basmalah khamsatu ahkamin. Nah, di sini ada hukum basmalah. Hukum basmalah itu ada 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua hurmah atau haram. Wujub atau wajib, hurmah atau haram, nadab atau sunnah, yang selanjutnya adalah makruh, dan yang kelima adalah ibahah. Nah, kata-kata wajib, hurmah, dan nadab ini atau karohah ini merupakan salah satu istilah yang dapat kita temukan bukan dalam kitab fikih. Secara artiannya tidak dapat kita temukan dalam kitab fikih. Cuma tersirat saja, tidak diartikan, karena bahasan-bahasan wajib hurmah, bahasan wujub, hurmah, nadbu, karohah, dan ibahah itu masuk dalam bahasan usul fikih. Nah, di sana akan jelas dan gamblang dijelaskan tentang wujub.
Jadi kalau kata-kata wujub itu nisbah kepada atau disandarkan kepada pekerjaannya, bukan kepada hasil kerjaan. Kalau wajibnya hasil kerjaannya. Beda. Dalam sholat baca basmalah hukumnya wajib. Jadi contohnya dalam sholat baca basmalah. Dalam Fatihah misalkan Bismillahirrahmanirrahim, baik secara ada yang menjaharkan, ada mensirkan atau memelankan bacaan basmalah. Yang kedua hurma. Yang kedua hurma atau haram. Misalkan haram ini ketika baca basmalah ketika melakukan sesuatu yang diharamkan secara zatnya, bukan haram li ghairi. Nanti ya, ada hurma li dzati, ada hurma li ghairi. Seperti apa? Seperti meminum arak, seperti minum minuman keras. Nah, ini haram karena zat dia atau benda, ansih benda itu adalah haram. Yang kedua, yang ketiga adalah hukum baca basmalah dan nadhu. Nah, nadhu ini tadi dalam hadis disebutkan bahwa perkara yang relevan dengan hal yang dianggap penting oleh syara. Jadi kalau nggak dianggap penting mah, itu mah bukan amrin dibalin. Misalkan kita membawa Al-Quran atau kita hendak membaca Al-Quran, nah itu amrin dibalin, atau hendak minum dengan niatan untuk ibadah berbuka puasa, itu disebut amrin dibalin. Yang kedua makruh. Jadi makruh mah seperti melihat sesuatu yang dimakruhkan, yang dibenci oleh syara, melihat sesuatu yang dibenci oleh syara. Nah, yang terakhir adalah ibahah. Ibahah artinya mubah atau dibolehkan. Wal ibahatu adalah mubahat allati la syarafa fiha. Jadi sesuatu yang memang biasa-biasa saja. Karena flimata'in min makain lain, seperti memindahkan satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini hukum membaca basmalah dilihat dari hukum syara khitab taklif. Nah, pada bahasan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hamdalah, rukun Islam dan rukun iman. Perlu waktu yang kita luangkan untuk hal ini. Kita perlu waktu untuk itu.